Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu. Jumpa lagi di Martini SD Channel, channel yang banyak ngomongin tentang fisika. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan berbagi sedikit kepada teman-teman semua mengenai materi gerak lurus beraturan. Teman-teman, sebelum kita menonton lebih jauh video ini, jangan lupa untuk mengklik subscribe dan menyalakan tanda lonceng agar teman-teman semua bisa berlangganan video-video saya selanjutnya. Nah, jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain yang membutuhkan agar video ini semakin bermanfaat. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke materinya. Nah, teman-teman, sebelum saya menjelaskan ke gerak lurus beraturan atau GLB, saya akan sedikit ya, ada 3 poin di sini yang akan saya jelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, ya, suatu benda dikatakan bergerak bila kedudukannya selalu berubah terhadap suatu acuan. Nah, teman-teman, jadi dalam fisika itu bergerak itu bukan hanya menggerakkan tangan, menggerakkan kaki, menggerakkan kepala seperti saya sekarang ini, ya. Tapi bergerak dalam fisika itu berarti berubah ya kedudukannya terhadap suatu acuan. Jadi kalau misalkan saya ya berangkat dari rumah ke kantor, ya itu berarti bergerak. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa itu gerak dalam fisika. Oke, selanjutnya ilmu yang mempelajari gerak ya tanpa mempersoalkan penyebabnya disebut kinematika. Nah, jadi di fisika itu ada ilmu yang mempelajari gerak tanpa mempersoalkan penyebabnya, ada ilmu yang mempelajari gerak dengan mempersoalkan penyebabnya, ya. Kalau yang tanpa mempersoalkan penyebabnya namanya adalah kinematika. Sedangkan yang mempersoalkan penyebabnya adalah dinamika. Nanti di dinamika kita akan belajar apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi suatu gerakan benda. Misalkan ada gaya, gaya itu dibagi lagi ada gaya gesek, ada gaya dorong ya, ada kemudian gaya tarikan, ada gaya gravitasi dan sebagainya ya. Nah, teman-teman, nanti di dinamika kita akan belajar ya mengenai gerak dengan mempersoalkan penyebabnya. Lalu yang ketiga, gerak lurus disebut juga sebagai gerak satu dimensi. Jadi kita di sini hanya berbicara tentang gerak satu dimensi saja. Nah, teman-teman, menurut definisi yang saya jelaskan tadi, kira-kira menurut teman-teman mana yang bergerak? Apakah burung merpati ini, atau kucing ini, atau kucing ini, atau dogi yang ini, ya, atau harimau, atau bebek yang di sini? Ya, betul. Jadi yang bergerak itu adalah kucing yang ini ya. Coba kita lihat ulang. Oke, kita lihat ulang, teman-teman. Nah, lihat di sini posisi awal kucing ini awalnya di sini, ya, posisi awalnya. Kemudian setelah itu dia berpindah, ya, berpindah posisi dari kedudukan awalnya di sini. Kemudian dia berpindah ke sini, ya, ke titik ini. Lalu doginya juga dia berpindah, teman-teman, ya, dari sini dia ke sini, ya. Namun karena ini diulang-ulang kembali, makanya seolah-olah dia kembali ke posisi awal. Tapi sebenarnya dogi dan harimau ini, macan tutul ya, bukan harimau ya. Macan tutul ini dia berpindah seperti itu. Nah, sedangkan burung merpati ini dia hanya mengepak-ngepakkan sayapnya ya, dia tidak bergerak, dia tidak berpindah posisi. Seperti itu. Nah, apalagi merpati yang ini ya, dia hanya diam saja. Oke. Saya pikir teman-teman semuanya paham ya, apa itu gerak dalam fisika. Nah, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya adalah perpindahan, ya, kemudian kecepatan dan percepatan. Yang pertama, perpindahan. Perpindahan itu adalah perubahan kedudukan suatu benda ditinjau dari keadaan awal dan keadaan akhir dengan memperhatikan arah gerak
benda. Oke, berarti perpindahan itu adalah perubahan kedudukan. Ya, jadi dari posisi awal ke posisi akhir. Dengan memperhatikan apa? Memperhatikan arah gerak. Nah, ingat di video saya sebelumnya bahwa arah gerak itu termasuk apa? Termasuk besaran vektor. Oleh karena itu, perpindahan termasuk besaran vektor, ya, karena dia melihat atau memperhatikan arah gerak bendanya. Nah, saya contohkan di sini, misalkan ada suatu partikel ya, dari titik A ya atau dari titik X1 dia berpindah teman-teman ke titik B ya atau titik X2. Nah, maka perpindahan dari partikel ini itu besarnya adalah delta X sama dengan X2 dikurangi X1. Jadi posisi akhir dikurangi dengan posisi awal. Itulah perpindahannya. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya ya, kita kalau ngomongin perpindahan, kita juga ngomongin jarak biasanya. Apa itu jarak? Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan arah gerak benda. Oke, berarti sudah ketahuan ya bahwa jarak itu bukanlah besaran vektor. Kenapa? Karena dia tidak memperhatikan arah gerak benda. Atau dia juga termasuk ke dalam besaran skalar ya. Jadi jarak itu adalah jarak total ya, lintasan total yang ditempuh oleh suatu benda tanpa memperhatikan gerak bendanya. Nah, kita contohkan di sini ya, ini ada suatu partikel misalkan dia berpindah dari titik A ke titik B sejauh 5 meter, lalu kemudian dia berpindah lagi ke titik A. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu, ya, perpindahannya adalah 0. Loh, kenapa kok 0 delta X-nya? Ya, karena dia kembali lagi ke posisi semula. Dia tidak berpindah, teman-teman. Ya, posisi awalnya 0, ya, ke 5, kemudian kembali lagi ke 0. Berarti dia perpindahannya 0. Lalu apa itu jarak total? Ya, berapa jarak totalnya? Nah, jarak totalnya berarti 5, ya. 5 ditambah 5. Kenapa? Ya karena jarak total yang ditempuh oleh partikel tersebut 5 meter ke B, kemudian balik lagi ke A 5 meter. Sehingga jaraknya adalah 10 meter. Ya. Oke. Saya pikir teman-teman semua paham ya dari penjelasan saya. Kita lanjutkan. Nah, misalkan di sini ya ada kucing ya, tadi dia jalan misalkan dari titik ini ke titik ini, kemudian dia ke titik ini. Ya, kita lihat berapa besarnya, teman-teman. Nah, ini ada 6 ya, ini mungkin 6 meter ya. Ini 6 meter, kemudian 8 meter. Kita mau lihat berapa jarak total dan berapa perpindahan yang dilakukan oleh kucing ini. Oke, sekarang kita cek berapa jarak serta perpindahannya. Nah, jarak totalnya teman-teman berarti kita menghitung apa? Lintasan total yang ditempuh oleh kucing ini. Oke, berarti dia dari titik awal dari di sini ya, kemudian dia ke sini ya, ke titik ini dan ke titik ini. Nah, berarti 6 ya ditambah dengan 8 meter. Ya, jadi jarak total yang ditempuh oleh kucing itu adalah 14 meter. Nah, perpindahannya bagaimana, Kak? Perpindahannya berarti kita bisa gunakan teorema Pitagoras. Loh, kenapa? Ya, karena perpindahan itu hanya memperhatikan titik kedudukan awal ya dan titik kedudukan akhir. Lintasannya dia tidak peduli ya. Jadi tidak diperhatikan lintasannya. Dia hanya melihat titik total, titik awal dan titik akhir. Nah, titik awalnya di sini, titik akhirnya di sini, lalu kita tarik garis, teman-teman. Kita tarik garis ya. Nah, sehingga ini berlaku teorema Pitagoras karena siku-siku di sini ya. Oke, nah maka perpindahannya itu adalah akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat sama dengan ya 10 meter ya. Jadi 6 kuadrat 36 ditambah 64 ya 100 diakarkan adalah 10. Mana arahnya? Arahnya ke timur laut. Nah, teman-teman, kakak sarankan kalian juga menghafal ya, memahami ya arah mata angin karena itu penting untuk teman-teman ketahui.
Ya, jadi utara, timur laut, timur tenggara, selatan barat daya, barat barat laut. Ya, itu harus diingat arah mata angin kalau kita belajar vektor. Karena biasanya ya dalam suatu permasalahan-permasalahan disebutkan ya, misalkan suatu benda atau apapun itu ya, dia bergerak ke arah timur laut, ke arah misalkan utara, ke arah barat, ke arah barat daya. Nah, itu teman-teman harus tahu tuh ya, sudutnya berapa. Misalkan kalau dari titik awal ke timur laut tuh sudutnya berapa. Nah, itu harus. Oke. Nah, mulai sekarang kakak sarankan kalian untuk menghafal atau memahami arah mata angin. Oke, kita lanjut ya. Nah, jadi jarak itu adalah besaran sekitar ya, tanpa memperhatikan arah. Kalau perpindahan itu besaran vektor. Oke, kita masuk ke kecepatan. Nah, apa itu kecepatan? Bila benda memerlukan waktu delta T untuk mengalami perpindahan delta X, maka, nah ini teman-teman, kecepatannya itu adalah, atau kecepatan rata-ratanya adalah perpindahan dibagi dengan waktu yang diperlukan. Jadi jika suatu benda tadi itu dia berpindah dari titik awal ya, kemudian ke titik yang akhir dengan waktu tertentu, maka kita bisa mencari berapa kecepatannya ya. Nah, ingat kecepatan ini termasuk besaran vektor. Kenapa? Karena kita menggunakan perpindahan ya. Di sini perpindahan persamaannya dibagi dengan waktu yang diperlukan untuk melakukan perpindahan. Nah, berarti V-nya sama dengan tadi, perpindahan itu adalah posisi akhir dikurangi posisi awal ya, berarti X2 dikurangi X1 lalu dibagi dengan T2 dikurangi T1. Jadi waktu saat dia mencapai titik akhir dikurangi dengan waktu pada saat dia memulai perpindahan ya, T1. Nah, sehingga rumusnya adalah delta X per delta T. Lalu penjelasan kecepatan rata-rata juga bisa kita lihat pada grafik ya. Nah, misalkan posisi awalnya di sini tadi bendanya ya, kemudian dia berpindah ke sini teman-teman lintasannya. Nah, oleh karena itu ya, kecepatan rata-rata juga bisa didefinisikan sebagai kemiringan garis yang menghubungkan X1 dan X2. Seperti itu ya, paham ya? Jadi ini adalah grafik posisi ya terhadap waktu. Jadi ini posisi awalnya, ini posisi akhir, ini waktu awal, ini waktu akhir. Baik, kita lanjutkan ke kecepatan sesaat. Nah, apa itu kecepatan sesaat? Kecepatan sesaat itu adalah limit terkecil, teman-teman ya. Jadi limit terkecil mendekati 0 dari kecepatan rata-rata. Oke, maka rumusnya adalah V sesaat itu sama dengan limit dari delta T mendekati 0 ya, dari delta X per delta T. Nah, sehingga rumusnya menjadi dx per dt. Jadi dia diferensial ya dari X terhadap T. Nah, teman-teman ya, jadi kecepatan saat itu adalah kecepatan pada saat waktunya mendekati 0 ya. Jadi kalau misalkan dia berpindah dari sini ke sini ya, maka berapa kecepatan pada saat dia waktunya itu tidak sampai dengan 1 atau mendekati 0 waktunya. Nah, seperti itu. Jadi sangat-sangat kecil ya, kita mencari kecepatan benda tersebut dalam waktu yang sangat-sangat kecil. Itu namanya kecepatan sesaat. Kan limitnya dia delta T-nya mendekati 0. Itu teman-teman. Oke, kita lanjutkan. Nah, catatan di sini ya, kelajuan itu adalah besaran skalar. Nah, jadi kecepatan itu ya ada juga yang namanya kelajuan. Ya, mirip-mirip dia ya. Kalau kecepatan itu dia menggunakan perpindahan, kalau kelajuan dia menggunakan jarak total yang ditempuh. Ingat tadi di awal saya jelaskan bahwa perpindahan dengan jarak itu berbeda. Nah, oleh karena itu di sini ada kelajuan, teman-teman. Jadi kelajuan itu rumusnya adalah jarak total yang ditempuh dibagi waktu yang diperlukan. Atau ya persamaannya V sama dengan X per T. Nah,
Lihat ya perbedaannya ya antara kecepatan dengan kelajuan. Jadi kalau kecepatan teman-teman nanti gunakan perpindahan, kalau di kelajuan itu gunakan jarak total yang ditempuh oleh benda tersebut. Oke, kita lanjutkan ke percepatan. Apa itu percepatan? Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan per satuan waktu. Jadi perubahan kecepatan. Kalau tadi kecepatan itu adalah perpindahan, ya. Nah, jadi perubahan perpindahan terhadap waktu. Kalau percepatan berarti perubahan kecepatan, ya, per satuan waktu. Jadi seberapa cepat, ya, kecepatannya itu berubah. Nah, kalau kecepatan itu seberapa cepat posisinya berubah. Nah, itu bedanya ya. Jadi antara percepatan dengan kecepatan berbeda. Nah, percepatan rumusnya apa? Rumusnya adalah A rata-rata sama dengan V2 dikurangi V1 per T2 dikurang T1. Jadi V2 ini adalah kecepatan akhir dari benda tersebut dikurangi dengan kecepatan awal. Nah, sehingga persamaannya menjadi delta V per delta T. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita lanjutkan ke percepatan sesaat. Apa itu percepatan sesaat? Percepatan sesaat berarti percepatan rata-rata apabila waktunya dia mendekati 0, teman-teman ya, sama seperti tadi di kecepatan sesaat ya. Oke, maka persamaannya menjadi apa? Menjadi A sama dengan limit ya terkecil dari delta T mendekati 0 delta V per delta T. Atau kita bisa juga tulis persamaan ini menjadi A sama dengan dv per dt atau diferensial dari kecepatan terhadap waktu, atau bisa juga kita tulis dengan d kuadrat x per dt kuadrat ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk ke gerak lurus beraturan. Jadi kalau teman-teman tadi sudah memahami beberapa pengertian ya, beberapa persamaan-persamaan yang sudah saya jelaskan, kita masuk ke gerak lurus beraturan. Apa sih gerak lurus beraturan atau GLB itu? Gerak lurus beraturan itu adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dan memiliki kecepatan yang tetap. Jadi teman-teman, gerak lurus beraturan itu sama saja seperti kita mengendarai motor ya, dengan kecepatan tetap, dengan lintasan yang lurus ya, tanpa ada belok-belok, tanpa ada lubang-lubang gitu ya. Nah, biasanya kan kalau kita mengendarai motor itu kan kalau ada lubang, kalau ada belok-belokan kan biasanya kita cenderung untuk memperkecil kecepatan atau memperbesar kecepatan. Nah, tapi kalau misalkan lintasannya lurus, teman-teman, ya, kita biasanya mengendarai motor itu dengan kecepatan yang konstan. Ya, nah, GLB itu adalah gerak lurus benda yang lintasannya lurus ya, dan kecepatannya tetap atau konstan. Jadi nggak ada perubahan kecepatan. Nah, kecepatan tetap itu artinya apa? Besar dan arah kecepatan tidak berubah. Jadi teman-teman memang dia konstan terus ya, dari awal sampai akhir dia konstan. Itu namanya GLB ya, atau gerak lurus beraturan. Nah, teman-teman, kita lihat di sini apa sih ciri-ciri dari GLB itu? Ini harus teman-teman pahami ya, bahwa untuk menentukan apakah suatu benda itu masuk ke GLB atau GLBB, itu teman-teman harus tahu ciri-cirinya. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah lintasan berupa garis lurus atau masih bisa dianggap sebagai lintasan yang lurus. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kecepatan benda tetap atau konstan. Jadi nggak ada perubahan kecepatan. Ya, jadi nggak ada perubahan kecepatan. Kemudian yang ketiga, percepatan bendanya sama dengan 0. A sama dengan 0 ya. Nah, apa itu percepatan? Ya tadi, perubahan seberapa cepat kecepatan berubah. Nah, tapi karena kecepatannya konstan, maka memang tidak ada perubahan kecepatan. Makanya A-nya sama dengan 0 ya. Jadi percepatannya sama dengan 0 seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan yang keempat, ciri-cirinya. Kecepatan berbanding lurus dengan perpindahan dan berbanding terbalik dengan waktu.
Jadi, teman-teman, kecepatan di sini dia berbanding lurus dengan perpindahan. Ya, artinya semakin besar ya perpindahan yang dilakukan oleh benda dan semakin kecil waktu yang diperlukan, ya maka kecepatan juga semakin besar. Oke. Nah, jadi semakin kecil perpindahan suatu benda dan semakin besar waktu yang diperlukan, maka kecepatannya semakin kecil, ya enggak? Sama seperti misalkan kita kalau misalkan buru-buru kita kan ngebut gitu kan ya. Nah, kalau kita ngebut itu berarti apa? Berarti kita memperbesar kecepatan ya kan. Nah, untuk memperbesar kecepatan berarti kita juga memperkecil waktu. Karena buru-buru tuh ya. Jadi kita perkecil waktu untuk sampai ke suatu tempat. Nah, berarti untuk memperkecil waktunya berarti kita harus menaikkan kecepatannya seperti itu ya. Oke, nah ini adalah persamaan gerak lurus beraturan. Kita lihat di sini ada sebuah mobil ya. Dia bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, sejauh S di sini. Sejauh S atau sejauh perpindahannya ya. Ini perpindahan X sama dengan S seperti ini. Nah, dengan waktu total misalkan T. Nah, maka persamaannya bisa kita tulis dengan X sama dengan V dikali T, atau V sama dengan S per T, atau T sama dengan S per V. Nah, ini adalah bentuk lain dari suatu persamaan gerak lurus beraturan. Jadi bisa kita tuliskan dengan X sama dengan V kali T, bisa kita tulis dengan V sama dengan S per T, atau T sama dengan S per V. Nah, apa itu S? Ya tadi ya, S itu adalah jarak tempuh atau perpindahan suatu benda. Nah, kemudian apa itu V? V itu adalah kecepatan. Ya. Lalu kemudian apa itu T? T itu adalah waktu yang diperlukan oleh benda tersebut ya untuk sampai ke posisi akhir seperti itu teman-teman. Nah, jadi ingat-ingat kalau GLB itu hanya ada satu persamaan yaitu V sama dengan delta X per delta T atau S per T. Ya, jadi perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, di GLB juga harus teman-teman ingat bahwa A itu sama dengan 0 ya. Jadi percepatannya 0, kecepatannya tetap ya. Itu yang harus teman-teman ingat dalam GLB. Nah, ini adalah contoh grafik ya atau contoh simulasi dari gerak lurus beraturan. Jadi memang kalau kita lihat teman-teman di sini, mobil ini dari awal bergerak dia kecepatannya sama ya, dari sini ke sini sama. Nah, ya. Nah, jadi karena dia sama, maka titik-titik ini ya. Nah, titik-titik ini dia sama nih, ya. Sama. Dari awal sampai dia akhir tuh bergeraknya sama. Nah, teman-teman ini adalah grafik yang ditunjukkan ya ketika dia bergerak lurus beraturan. Ini ada 3 grafik, ada grafik jarak terhadap waktu, ada kecepatan terhadap waktu, dan ada grafik percepatan terhadap waktu. Lihat satu-satu ya. Kita lihat grafik jarak terhadap waktu. Nah, grafik jarak terhadap waktu ini dia linear ya grafiknya ya, seperti ini. Karena memang setiap kita masukkan ke persamaan ya, jarak dibagi waktunya itu mendapatkan V yang sama nilainya ya. Jadi kalau misalkan 50 ini ya 50 dibagi ini kan jaraknya 50 ya, 50 waktunya 5 misalkan berapa ini 5 gitu ya. Ini nggak nyampe ya. Ini berapa ini? Ya misalkan 50 dengan 5 gitu ya. Kemudian 100 dengan 10 ya. 150 dengan 15. Nah, ini kalau kita lihat teman-teman, kalau kita bagi 50 dengan 5 ini kan 10 ya. 100 dibagi 10 berarti 10 juga ya kan. 150 dibagi 15 juga 10. Ya artinya memang kecepatannya konstan dia ya. Jadi 10 meter per second terus. 10 10 10. Ya, maka grafiknya seperti ini ya. Ini grafik jarak terhadap waktu. Jadi kecepatannya konstan tetap. Nah, kemudian kita lihat lagi kecepatan terhadap waktu. Nah, ingat tadi kecepatannya konstan tetap. Ya berarti kalau misalkan konstan atau tetap ya kecepatannya ya tetap. Ini kecepatannya nih, ini kecepatannya. Jadi kecepatan tetap berapa nih ya? Misalkan ini berapa ya? Ini 11 ya. Misalkan 11 ya. 11 terusnya dari awal sampai akhir 11 saja. Dari waktunya 5 menit ya 10 menit, 15 menit terakhir ya itu juga
terus dia 11 meter per second. Jadi nggak berubah kecepatannya atau konstan. Nah, kemudian grafik yang ketiga, teman-teman, percepatan terhadap waktu. Tadi sudah katakan bahwa percepatan dalam GLB itu adalah 0. Ya, nah maka kita lihat di sini. Jadi percepatan ya 0. 0 terus seperti itu. Memang tidak ada perubahan, dan maka percepatannya 0. Ya, oke. Nah, ini adalah grafik-grafik yang harus teman-teman pahami ya dalam gerak lurus. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal. Saya sengaja memberikan contoh soal kepada teman-teman agar teman-teman semua lebih memahami tentang gerak lurus beraturan. Yuk kita baca soalnya. Yang pertama, kereta cepat bergerak dengan kecepatan tetap yaitu 15 meter per second. Tentukan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon, 5 sekon. Yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Nah, teman-teman jangan bingung kalau ada soal seperti ini. Kalau ada soal seperti ini, teman-teman langsung saja kembali ke persamaan kita yang di GLB tadi. Apa itu? V sama dengan S per T. Ya. Kan sama dengan jarak ya dibagi dengan waktu. Nah, kita lihat di sini penyelesaiannya. Ya, ini jaraknya diketahui 15 meter per second. Ditanyakan adalah S, ya jarak yang ditempuh pada saat 4 second, 5 second, dan yang B itu waktu yang diperlukan ya untuk menempuh jarak 3 km. Kita jadikan ke meter ya, karena satuan internasionalnya adalah meter. Jarak kilometer ke meter 3000 meter. Oke, kita masukkan. Nah, ini dia teman-teman ya. Untuk T sama dengan 4 second ya, berarti S-nya adalah V kali T. 15 ya, karena dia konstan dikalikan dengan T-nya 4 sama dengan 60 meter. Jadi dalam waktu 4 second dia sudah menempuh jarak 60 meter. Ya. Nah, untuk T-nya sama dengan 5 second, berarti S-nya sama dengan adalah V kali T. Ya, 15 kecepatannya dikali dengan waktunya 5, berarti 75 meter. Yang B, waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak 3 km. Nah, berarti E-nya sama dengan tadi rumusnya apa? S per V ya, jarak dibagi dengan kecepatan. Nah, jaraknya 3000 meter dibagi 15 ya, meter per second menjadi 200 second. Jadi dia waktu yang diperlukan untuk menempuh 3000 meter dia butuh waktu 200 detik ya atau 200 second. Nah, itu contoh soal yang pertama. Kemudian kita lihat lagi contoh soal yang kedua. Ini dia. Sebuah benda bergerak ditunjukkan seperti grafik berikut. Hitunglah jarak yang ditempuh benda setelah bergerak selama A. 4 sekon, B 10 sekon, dan C 1 menit. Oke, jadi ini adalah grafiknya, dilihat, ditunjukkan ya. Nah, grafik ini, teman-teman siapa yang tahu, grafik ini adalah grafik kecepatan terhadap waktu ya. Maka grafiknya seperti ini teman-teman ya, jadi dia konstan kecepatannya 5 meter per second terus ya dari awal ya, dari waktunya 0 sampai waktunya ya sampai nggak tahu ini ya kemana. Oke, kita lihat diketahuinya apa ya, diketahuinya V sama dengan 5 meter per second ya dengan kecepatan tetap. Lalu kemudian ditanya adalah jarak pada saat waktu 4 sekon, waktu 10 sekon, dan waktunya 60 detik ya atau 1 menit. 60 sekon. Nah, sudah kita tinggal hitung ya untuk yang A jarak pada saat dia waktunya 4 sekon berarti tinggal dikalikan V kali T, 5 kali 4 20. Lalu untuk yang B waktunya 10 second tinggal dikalikan juga V dikali T, 5 kali 10 50 meter. Lalu yang terakhir adalah untuk T sama dengan 1 menit atau 60 second, S-nya sama dengan V kali T, 5 kali 60 sama dengan 300 meter. Atau kita bisa juga teman-teman kita hitung dengan menggunakan luas dari grafik ya. Luas itu sama dengan jarak pada grafik ini ya. Jadi jarak itu sama dengan ya luas dari grafik ini.
Nah, kemudian ini juga sama. Kita bisa menghitung luasnya. Ya, 50. Ya, jadi kalau jaraknya dalam waktu tadi 60 second, maka kita tinggal klikkan saja di 60 ya, sama dengan 300, sorry. Oke, teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang sedang belajar gerak lurus beraturan. Jadi, teman-teman, dalam kita belajar GLB ini yang harus kita pahami memang adalah seperti satuan internasional yang kita sudah bahas di video sebelumnya. Nah, jika teman-teman belum nonton video yang sebelumnya, silakan tonton ya, tentang besaran satuan dan pengukuran, lalu kemudian vektor. Itu sangat penting untuk menunjang teman-teman dalam belajar GLB. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe ya channel ini, kemudian like dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Saya terima kasih yang sebesar-besarnya telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.